Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurahmawati, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang sedang PPL di MAN 1 Kota Semarang. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Bagaimana, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat untuk belajar anak-anak. Tahukah kamu apa itu program linier? Suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linier itu disebut dengan program linier. Nah, dalam mempelajari program linier terdapat beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, model matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, menentukan sistem pertidaksamaan linier dari suatu daerah penyelesaian. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum yang terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimum. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai aplikasi program linier seperti pembangunan apartemen atau perumahan, pemakaian lahan untuk parkir, pemakaian obat-obatan untuk penyembuhan pasien. Pada aplikasi program linier sering dijumpai istilah terbesar ataupun terkecil dari batasan yang berupa pertidaksamaan linier. Secara umum, program linier terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi, dan fungsi objektif yaitu fungsi yang nilainya akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Batasan-batasan yang terdapat dalam masalah program linier akan diterjemahkan dulu ke dalam bentuk matematika yang biasa disebut dengan model matematika. Tahukah kamu apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika, sehingga persoalan dapat diselesaikan secara sistematis. Bagaimana anak-anak? Apakah sekarang kalian sudah mengetahui tentang program linier? Selanjutnya, kita akan mencermati bagaimana memodelkan sebuah masalah. Ayo kita cermati contoh. Contoh yang pertama, seorang pelamar di sebuah perusahaan dinyatakan diterima bekerja apabila memenuhi syarat yaitu jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14. Dan nilai masing-masing tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Buatlah model matematika untuk permasalahan tersebut. Untuk menjawabnya, kita misalkan tes potensi akademik dengan X dan tes potensi psikologi dengan Y. Dari kalimat jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14, kita mendapatkan pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 14. Karena dikatakan jumlah kedua tes tidak boleh kurang dari 14. Jadi kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Kemudian dari kalimat nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Maka di sini kita menggunakan X lebih dari sama dengan 6 karena tidak boleh kurang dari 6. Dan nilai Y juga harus lebih besar atau sama dengan 6. Nah, bentuk inilah yang kita sebut dengan pemodelan matematika dari permasalahan yang sudah tertera di atas. Agar lebih paham, kita coba lanjut ke contoh yang kedua. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos sepanjang 20 meter dan kain batik sepanjang 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model A dan model B. Untuk model A sendiri memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain batik. Dan model B sendiri memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Laba dari masing-masing model B adalah 20.000 dan model A 15.000. Buatlah model matematikanya agar penjahit tersebut mendapatkan laba yang maksimum. Pertama-tama, sama seperti contoh sebelumnya, kita misalkan dulu pakaian model A dengan X dan pakaian model B dengan Y.
Untuk mempermudah dalam membuat pemodelan, kita dapat memanfaatkan tabel. Dalam tabel ini terdapat jenis pakaian, kain polos, kain batik, laba, model pakaian A atau variabel X, model pakaian B atau variabel Y, dan kolom tersedia. Dari kalimat model A memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain batik, maka kita masukkan ke dalam tabel untuk model pakaian A. Berdasarkan kalimat model pakaian B memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik, maka kita masukkan ke dalam tabel. Dan di dalam soal sudah dikatakan persediaan kain polos 20 meter dan kain batik 45 meter. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Dan dari kalimat laba model B 20.000 dan model A 15.000, maka kita masukkan di dalam kolom laba. Kolom laba pakaian model A 15.000 dan model B 20.000. Dari tabel tersebut kita dapatkan fungsi kendala. Dari pakaian model A, kain polos 1 meter dan pakaian model B 2 meter. Dan persediaan kain hanya 20 meter. Jadi kita dapatkan X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 20. Untuk kain batik model pakaian A sepanjang 3 meter, untuk model pakaian B sepanjang 1 meter, dan persediaan kain 45 meter. Maka fungsi kendalanya 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 45. Karena dalam kehidupan sehari-hari nilai suatu benda bernilai positif, maka kain A dan kain B di sini harus bernilai positif, atau X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka model matematikanya terdiri dari fungsi kendala, yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, 3X plus Y kurang dari sama dengan 45, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan untuk fungsi objektif kita dapatkan dari laba, yaitu 15.000X plus 20.000Y. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mencermati penjelasan Ibu dengan baik kan? Apakah kalian sudah dapat memahami pemodelan matematika? Sekarang kita lanjutkan dengan materi menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Tahukah kamu apakah itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Perhatikan bentuk-bentuk pertidaksamaan berikut. X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, X plus Y lebih dari 4, X min Y kurang dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan negatif 4, Y lebih dari sama dengan 0. Bentuk-bentuk tersebut dikenal dengan istilah pertidaksamaan linear dua variabel, X dan Y sebagai peubah, dengan pangkat tertinggi dari peubah-peubah tersebut adalah 1. Gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear akan membentuk suatu sistem pertidaksamaan linear. Apakah yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear? Himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi suatu sistem pertidaksamaan linear tersebut. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel berupa suatu daerah yang dibatasi garis pada sistem koordinat kartesius. Contohnya seperti pada gambar berikut. Terdapat suatu daerah yang dibatasi dengan garis dan daerah tersebut diarsir. Itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Bagaimana menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Agar lebih paham, mari kita cermati contoh berikut. Lukislah daerah penyelesaian dari 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, X plus 3Y lebih dari sama dengan 3, dan X lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melukis garis pembatas, di mana ada 3 garis yang harus kita gambar. Dan cara menggambarnya ialah, mari kita cermati tabel berikut, dan kita cari dulu titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah garis 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12.
Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Dan didapatkan titik 0,4. Dan jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Dan didapatkan titik 3,0. Sehingga kita peroleh dua buah titik, yaitu titik 0,4 dan 3,0. Lalu kita lukis garis tersebut. Nah, garis berikut adalah garis 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Berikutnya kita akan melukis garis X plus 3Y sama dengan 3. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita substitusikan jika X-nya 0, kita substitusikan ke persamaan, maka Y-nya sama dengan 1. Dan jika Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan, maka X-nya sama dengan 3. Jadi kita peroleh dua titik potong, yaitu 0,1 dan 3,0. Selanjutnya kita lukis ke grafik berikut. Yang terakhir adalah garis X sama dengan 0 dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan garis pembatas adalah menentukan daerah penyelesaian dengan cara menguji titik 0,0. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear tersebut. Jadi, kita bisa ambil sembarang titik dan substitusikan kepada persamaan tersebut. Apabila setelah disubstitusikan ke persamaan tersebut, pernyataan pertidaksamaan tersebut bernilai benar, maka titik tersebut merupakan salah satu dari penyelesaian. Nah, jadi untuk mengujinya, kita akan menggunakan titik 0,0. Dan kita uji mulai dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. 4 dikali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 12. Maka pernyataan ini bernilai benar. Maka titik 0,0 merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Sehingga daerahnya kita arsir mendekati titik 0,0. Selanjutnya kita lakukan pengujian kepada pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari sama dengan 3 dengan titik 0,0. 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 3. 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 3, maka pernyataan tersebut adalah salah. Maka penyelesaiannya kita arsir menjauhi titik 0,0 karena titik 0,0 bukan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3. Jadi kita arsir seperti berikut. Kemudian yang terakhir untuk X lebih besar atau sama dengan 0, karena pertidaksamaannya bernilai lebih dari atau sama dengan dan bernilai positif, maka penyelesaiannya terdapat di sebelah kanan X sama dengan 0. Mari kita arsir X yang positif. Nah, dari ketiga arsiran, ada sebuah daerah yang terkena 3 arsiran. Dan daerah tersebut adalah daerah yang ini. Dan daerah inilah yang kita sebut dengan daerah penyelesaian. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mencermati penjelasan Ibu dengan baik? Apakah kalian sudah dapat memahami penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Ibu harap kalian dapat memahami ya. Jangan mudah menyerah, tetap semangat. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Askia.